ini sudah dipersilakan untuk saya melihat dan bukan istilahnya menilai gitu, tapi memang ketika Bu Aini itu sudah belajar di PGP itu, saya memang kewajiban saya ingin melihat perkembangan ketika Bu Aini sudah mendapatkan 2 titik, 2 ya Bu, sama 2.1 yang terkait diferensiasi dan keterampilan sosial. Untuk seperti itu Bu Aini, ketika saya tadi sudah melihat sendiri modul ajar yang dibuat itu memang secara umum Bu, ya memang modul ajar Kumer inilah yang istilahnya saya kira yang paling baik, paling runtut dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan dari format yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk substansi isi Bu, saya kira memang sudah komplit, sudah lengkap, dimulai dari identitas dan lain sebagainya sampai dengan soal asesmen ini sudah, untuk substansi sudah lengkap, sudah mencerminkan apa yang disebut belajar. Cuma saya ingin menambahkan Bu, ketika Bu Aini itu membuat modul ajar atau LPP, saya kira untuk yang hal pertama itu memang yang diperhatikan adalah ketika menuliskan tujuan pembelajaran. Itu sudah pasti, karena itu yang akan menjadi panduan Bu Aini ketika melihat bahwa pembelajaran ini berhasil atau tidak tidak berhasil. Yang kedua, ketika nanti Bu Aini menuliskan atau menginputkan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, saya kira Bu Aini sudah, saya lihat di sini memang sudah komplit Bu, sudah bisa membedakan antara pendekatan, strategi, model, dan metode. Itu adalah bagaimana kita mendesain pembelajaran sesuai dengan gaya mengajar kita. Misalkan nih, aku sukanya kok anak-anak kok aktif, ya caranya aktif ya. Itu yang namanya model belajar. Aku pengen mendampingi anak, caranya ya anakku ini nggak bisa atau nggak mampu, pendekatan apa ya yang harus aku lakukan? Itu lebih ke bagaimana pemecahan masalah dengan gaya mengajar yang dipunyai oleh Bu Aini. Itulah yang disebut dengan strategi atau pendekatan. Dan saya lihat di sini sudah bagus Bu, sudah bisa membedakan antara pendekatan dan strategi yang berbeda. Kemudian target belajar, target peserta didik Bu, saya kira Bu Aini cukup menuliskan aja jumlah siswa yang ada. Iya, tidak usah menambahkan berdasarkan hasil asesmen di atas, karena kan ini nanti di lampiran sudah ada nih, jadi tidak perlu menambahkan lagi, cukup langsung berapa jumlah. Iya, kalau mau lebih lengkap yuk komplit, laki-laki berapa, perempuan. Saya kira untuk secara umum sudah hampir sempurna Bu. Saya lihat memang yang paling hampir mendekati sempurna untuk modul ajar memang Bu Aini, dari refleksi, kemudian media, kemudian link YouTube dan lain sebagainya itu sudah ditampakkan di sini. Dan satu hal terakhir yang perlu saya tegaskan itu ketika Bu Aini dan guru-guru yang lain itu membuat modul ajar, ketika memang ingin menyampaikan asesmen diagnostik, saya kira asesmen diagnostik yang tertulis atau tercantum, saya kira cukup jenis soal atau mungkin soal asesmen diagnostiknya untuk pengelompokan dari Bu Aini. Kan ini pengelompokannya gaya belajar dan siapa. Saya kira dikosongi dulu Bu, menunggu setelah pembelajaran ini selesai baru dilampirkan di FPP.
Karena apa? Karena ketika Bu Aini itu ingin memetakan yang siap dan yang tidak siap atau gaya belajar siswa itu seperti apa, itu kan terjadi setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Itu yang mungkin jadi penegasan penguatan dari saya ketika besok. Mudah-mudahan ini masih berlaku karena modul ajar ini memang saya kira kalau paling ribet ya modul ajar paling ribet karena berapa harus tercantum di situ. Paling kompleks ya karena di situ ada diferensiasinya jenis apa ini. Tapi justru inilah yang akan nanti membuat para guru itu bisa merencanakan, membayangkan dulu pembelajaran itu kayak apa ya. Kalau selama ini kan hanya mencontoh yang ada di website, kemudian copy paste. Tapi setelah adanya modul ajar yang Kumer ini, saya kira guru itu tidak mencontoh, tidak mengcopy paste yang ada di, tapi lebih ke melihat materi ajar dulu nih, materi ajar besok mengajar apa ya. Terus kemudian di sini kemudian membayangkan, oh ini materinya ini, jadi besok aku presentasi ini, kemudian setelah ini, setelah itu, dan lain sebagainya. Jadi lebih terencana ketika kita bicara modul ajar yang Kumer ketimbang yang mungkin yang satu lembar itu saya kira belum begitu, belum begitu mencantumkan semuanya. Tapi oke lah kalau kita bilang modul ajar yang sekarang terlalu rumit, kompleks dan lain sebagainya. Tapi justru inilah yang akan menjadikan guru-guru itu bisa lebih terbuka wawasannya tentang diferensiasi. Sudah cukup bagus itu untuk modul ajar dari ini tadi hanya penguatannya itu target, kemudian yang terakhir itu adalah diagnostik. Itu yang mungkin Bu Aini nanti kalau misalkan membantu belajar kosongi dulu belajar pemetaan untuk anak-anaknya berdasarkan apakah berdasarkan kemampuan atau berdasarkan gaya belajar, kemudian kompetensi awal. Di deskripsinya boleh ya Pak? Boleh. Akan berdasarkan ini. Boleh. Cuman hasil. Memang yang belum. Oke, lanjut kita ke pasca observasi. Untuk pasca observasi mungkin catatan saya sedikit sih Bu. Tadi sebelumnya sudah saya tanya kalau kualitas mengajar dan lain sebagainya. Kalau guru swasta tak akui itu atau guru swasta yang lain itu merancang sebuah pembelajaran itu runtut Bu. Jadi memang ya bisa runtut. Runtutnya itu adalah ketika Bu Aini memang ada motivasi intrinsik yang ada di dalam atau mungkin pembiasaan ketika Bu Aini memang mengajarnya seperti itu runtut. Ya memang pembiasaannya seperti itu, besok lagi pun ya seperti itu. Jadi bisa diberi tanda bahwa Bu Aini itu memang salah satu person yang memang sudah jadi kebiasaan mengajarnya itu runtut dari mungkin mengabsen kehadiran siswa, kemudian itu dan sebagainya sampai kita refleksi aja tapi terakhir runtut. Ada beberapa yang memang harus ditambahkan karena kan memang yang namanya mengajar ketika nanti ada tambahan dari saya itu memang menjadi lebih Bu Aini itu lebih punya wawasan tentang apa yang memang harus kita. Tadi catatan saya sedikit Bu dan itu pun hanya mengapresiasi. Bu Aini tadi saya dari awal tadi sudah pesimis Bu, pesimisnya gini. Bu Aini membuat asesmen diagnostik dengan begitu banyaknya, dengan begitu runtutnya,
tapi kok eman-eman ya, tidak ada tindak lanjutnya ya. Wah, wis apik banget ini kok tidak ada tindak lanjutnya ya. Saya kira awalnya tadi saya seperti itu, kok tidak ada tindak lanjut. Ternyata di tengah perjalanan tadi ternyata Bu Aini itu memang menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik itu ketika memetakan atau memisahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini di sini, ini di sini, ini sini ya. Oh, lah iki sing tak tunggu. Sudah bagus Bu. Itu bukan berarti kita memberi kesenjangan sosial pada anak-anak bahwa bodoh loh, pintar, bukan. Tapi bagaimana kita lebih memfasilitasi atau mengakomodasi kelompok-kelompok atau anak-anak yang memang dengan kemampuan kerja atau dengan kemampuan digital. Dan nanti eksekusinya adalah ketika Bu Aini memberikan asesmen yang berbeda-beda di tiap kelompok seperti tadi. Tadi ya Pak ya. Tadi kan saat saya melakukan asesmen diagnostik kan sempat tidak langsung saya berikan kebijakan. Nah, ini kan saya menerangkan secara umum. Mungkin saran dari Pak Putra, apakah setelah asesmen itu langsung anak dibagi dulu, baru kita menerangkan materi secara umum? Atau tidak? Kalau itu lebih ke kondisional sih, Mbak. Ketika Mbaknya itu istilahnya membutuhkan kelompok-kelompok yang berdasarkan asesmen diagnostik itu untuk memahamkan materi, berarti di awal sesuaikan kebutuhan atau kondisi Bu Aini inginnya seperti itu. Kalau ini lebih ke diskusi kelompok atau PBL tadi, problem based learning berdasarkan gaya belajar dan lain sebagainya, itu yang diutamakan atau itu yang dibutuhkan. Berarti pembukaan kelompoknya pasti kelompok. Jadi tidak ada acuan khusus, referensi khusus apakah bagian kelompok diagnostik itu pada awal kena apa itu. Di akhir pun bisa. Ketika Bu Aini memang membutuhkan diferensiasi atau akomodasi siswa itu ketika berkelompok dalam refleksi. Bisa di akhir aja bisa. Sesuaikan tujuan. Betul, disesuaikan kebutuhan. Itu tadi untuk asesmen diagnostik dulu sudah bagus, sudah runtut. Tadi hampir aja saya nulis tidak ada tindak lanjutnya. Ternyata pada saat diskusi kelompok. Kemudian saran saya yang selanjutnya, Bu Aini. Tadi Bu Aini sudah bagus, kemudian mengajak anak-anak untuk diskusi, pembagian tugas dan juga presentasi. Tapi lebih bagus lagi Bu Aini ketika Bu Aini itu memberikan kesempatan kepada kelompok itu untuk presentasi, ajak semuanya untuk ikut. Bukan memberikan kesempatan, tapi ketika anak-anak itu kelompok itu suruh maju atau mempresentasikan. Jadi tidak hanya perwakilan dari kelompok, tetapi semua. Kenapa harus semuanya? Saya ada pengalaman ketika saya membuat suatu proyek dan kemudian proyeknya itu dipresentasikan ke ke depan kelas. Ya saya memang salah belum ini memang pengalaman saya itu belum memahami bentuk suatu demonstrasi dari anak-anak itu harus ditonjolkan semua. Tidak hanya 1-2 kelompok yang satu dua perwakilan kelompok yang masuk, tapi semuanya. Biar semuanya ikut semua bergabung dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ketika saya menyuruh untuk perwakilan saja, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah anak yang tidak ikut maju kelompok itu berkeluh kesah. Loh Pak, itu yang buat apa Pak? Maksud aku nggak boleh maju. Iya betul. Itu kan saya yang itu Pak, saya yang buat proyeknya itu loh. Kok malah saya nggak boleh maju gitu. Dari situlah saya kemudian tertampar. Oh iya, masa sih maju wong sih. Padahal kan kelompok semuanya ada berperan, ada maju semuanya.
ketika presentasi itu sudah dibacakan presentasikan oleh ke kelompok lain, alangkah baiknya dia hidupi walaupun hanya tanggapan, walaupun hanya umpan balik, tidak bentuk pertanyaan loh. Kalau pertanyaan kan mungkin anak-anak yang kelompok lain kan mungkin aduh gawe tapi takonan pertanyaan apa ya pertanyaan, mungkin bingung. Tetapi buat anak-anak ini kemudian berinteraksi satu sama lain dengan apa? Dengan tanggapan, walaupun dia tanggapannya sudah bagus, suaranya kenceng dan lain sebagainya, itu nanti lebih dihargai, kemudian lebih termotivasi, lebih ada interaksi komunikasi dalam pembagian presentasi kelompok. Itu cara saya lebih bagus. Itu tak bu. Lainnya hanya penguatan dan juga kelebihan Bu Ai. Tadi memang saya suka itu ketika Bu Ai ini selalu memberikan penguatan, memberikan motivasi. Sebetulnya ini loh yang dibutuhkan anak seperti Bu Ai tadi. Ketika hal sepele ini kemudian dilupakan oleh guru dan guru hanya fokus ke materi, justru ini salah. Ketika anak-anak nanti disuruh untuk apa kemudian menjawab, menanggapi dan lain sebagainya, kita selalu menguatkan, kita selalu mengapresiasi. Itu yang nanti langsung dan tidak langsung itu akan lebih termotivasi. Oh, Bu Ai ini kok senengannya ini ya apa ya dan segala macam. Itu butuh sing apik meneh. Iya cara. Kadang ada yang seperti itu. Saya akan bukan mendetailkan tapi menganalisis apa yang sudah tadi Bu Ai laksanakan. Dari pendahuluan Bu Ai tadi sudah bagus untuk asesmen diagnostik, sudah foto, sudah bagaimana caranya untuk bisa memetakan gaya belajar anak, kesiapan seperti itu sudah bagus, disertai dengan umpan balik. Nah itu yang mungkin guru-guru kurang begitu memperhatikan bahwa umpan balik di setiap asesmen diagnostik itu memang perlu. Kenapa? Karena inilah yang nantinya akan bentuk ketika anak itu kemudian belum siap untuk belajar menjadi lebih siap belajar ketika ada asesmen diagnostik. Kemudian persepsi tadi Bu Ai ini sudah bagus menghubungkan materi dengan realitas dari kehidupan masing-masing siswa. Tadi sudah sarapan belum dan lain sebagainya. Itu kan memang bentuk ketika ada membuat susu, membuat teh dan lain sebagainya. Itu kan memang keseharian siswa. Dan itu ternyata dari petunjuk-petunjuk yang kemudian cara membuat teh, susu dan lain sebagainya itu kemudian anak-anak itu kemudian lebih memahami. Oh ternyata petunjuk-petunjuk seperti ini bisa dijadikan teks ya, prosedur ya. Itu nanti yang iya, walaupun itu istilahnya tidak disadari siswa, tapi nanti siswa akan oh ternyata itu yang namanya teks prosedur. Jadi anak bisa mengilhami, bisa bisa langsung oh ternyata aku selama ini membuat susu pun itu sudah membuat teks prosedur ya. Pemahaman itu akan ditemukan sendiri oleh siswa atau individu. Itu yang mungkin lebih bagus dari Bu Ai tadi untuk persepsi ya. Kemudian hati-hati dulu ketika memberi konsep untuk anak. Tadi kan Bu Ai ini memberikan konsep ada satu tadi ya mungkin bagi saya agak tergelitik adalah ketika tadi penyusunan teks prosedur. Jadi ya memang ketika sudah menyiapkan gelas kemudian alat dan lain-lain, kemudian yang betul urutan apakah teh dan gula dimasukkan, apakah airnya yang dimasukkan,
Karena apa? Karena pemahaman inilah yang nanti miskonsepsi anak nanti mungkin akan terbawa ke keseharian. Kenapa? Saya biasa kok, misalnya. Saya biasa ketika Bu ini tadi mengajarkan tehnya itu dimasukkan dulu, gulanya dimasukkan dulu. Saya biasa Bu, airnya yang tak masukkan dulu, kemudian gula sama tehnya itu baru saya masukkan, terus kemudian itu hati-hati. Itu kelihatan sepele, tapi kan ujung-ujungnya kan walaupun prosesnya memang bisa dengan bergantian atau dibolak-balik, tetapi pemahaman itulah nanti yang akan dipakai oleh siswa. Jadi lebih bagus kalau tadi yang prosedur itu diberi garis miring. Misalkan tuang air terlebih dahulu ke dalam gelas atau taruh dulu kantong teh dengan gula di dalam gelas, baru kemudian diaduk. Ini yang tadi mungkin hal baru yang mungkin guru belum melaksanakan, yaitu memberikan kesepakatan belajar. Perlu diusik karena ketika dua ini menawarkan kesepakatan belajar, itu nanti ketika dua ini di tengah perjalanan kok bocah ono sing mayu dhewe, bocah ono sing rame dhewe, kesepakatan belajar itulah yang akan nanti menjadi panduan anak-anak ketika proses belajar. Sudah bagus Bu, kemudian tadi sudah bagus juga, saya lihat tadi asesmen untuk tiap kelompok berbeda-beda sesuai gaya belajar. Ada yang senangnya nonton video, ada yang senangnya mungkin menulis teks dan lain sebagainya. Itu sudah bagus Bu, sesuai dengan diferensiasi yang memang inilah yang kita butuhkan. Ketika perbedaan-perbedaan ini kemudian kita akomodasi, inilah yang disebut dengan diferensiasi. Kayaknya kita belum pernah melaksanakan kalau begitu, karena saya sendiri ngomong saya sendiri aja kan memang untuk tugas semuanya sama. Saya sendiri juga dulu ini selama ya memang itu akan nambah waktu untuk kita dengan menyusun soal yang berbeda, tetapi sebetulnya bisa diakali sih. Ketika misalkan nih ada anak yang kelompok yang bodoh, bukan bodoh sih, kelompok yang nggak bisa, kelompok yang bisa, kelompok yang sedih. Mungkin kelompok bisa itu bisa menulis menjawab dengan gambar, kemudian gambar, jawaban dan penjelasan jawaban. Kalau yang sedang gambar dan jawaban saja. Iya, jawaban saja. Kalau yang tidak bisa gambar. Sebenarnya bisa dimodel seperti itu. Biar dengan itu tidak membuat 3 bentuk soal asesmen yang berbeda. Sebenarnya bisa dikali seperti itu. Kemudian refleksi tadi juga sudah bagus, melibatkan siswa, kemudian ada kesimpulan, ada perasaan, ada masalah. Mungkin tadi terkait tes formatif yang individu, asesmen formatif, sebaiknya itu dibahas walaupun hanya sedikit, walaupun nanti misalkan nih kan anak sudah mengerjakan, sudah selesai, sudah mungkin waktunya kok waktunya kok nggak cukup untuk membahas bersama-sama itu. Bahas sedikit, bahasnya apa? Bahasnya tentang kesimpulan dari soal itu, ataupun mungkin pertanyaan dari siswa. Gimana tadi anak-anak soalnya, gampang apa susah? Susah Bu. Lah susahnya di bagian apa toh? Oke, nanti itu kita pelajari ya, kita bahas besok pertemuan. Itu lebih bagus Bu, karena di tiap bagian, di tiap sesi itu adalah penting bagi kita bagaimana kita melaksanakan hal itu. Itulah yang membuat saya lebih senang ketika Bu Aini tadi menampilkan slide, kemudian anak berdiri
Itu saran dari saya sih. Itu sudah bagus. Jangan tidak menerapkan pembelajaran satu arah yang kemudian Bu Aini itu hanya menyampaikan ini loh, apa yang dimaksud teks prosedur, tidak, tapi anak itu disuruh untuk kemudian mengimplementasikan apa yang sudah ada di PPT. Tetapi lebih bagus lagi adalah ketika anak-anak itu kemudian bisa berinteraksi dari PPT yang sudah ada. Boleh, itu lebih bagus. Atau mungkin kalau anak-anak sudah bisa membaca, mungkin kok diremehke ya. Ya apa kan macam lebih ke pemahaman apa yang sudah ditampilkan teks prosedur. Maksudnya gimana ini anak-anak? Siapa yang bisa coba? Itu lebih natural, lebih mengalir kalau seperti itu. Terakhir sesi kita untuk pasca tadi yang memang sudah saya atau sudah kita refleksikan bersama. Tadi kira-kira setelah tahu ini itu dari refleksi kita bersama. Kira-kira untuk kedepannya tindak lanjutnya Bu Aini untuk dari pembelajaran hari ini, dari refleksi kita hari ini, apa aja? Baik, terima kasih Pak Putra. Tadi Bapak sudah menyampaikan mungkin evaluasi ya, atau memberikan masukan kepada pembelajaran saya. Rencana tindak lanjut saya ke depan menambahkan apa yang tadi Pak Putra masukan kepada saya, terutama bagaimana menuju tujuan pembelajaran yang baik, kemudian menuliskan target pembelajaran, dan yang terpenting pada saat melakukan asesmen diagnostik itu penekannya harus ada tindak lanjutnya seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua, selama ini kan saya memang baru di beberapa pelajaran tertentu saja yang melaksanakan diferensiasi Pak. Biasanya saya selama ini itu di bahasa Indonesia sama mungkin tingkat pemahaman anak-anak itu jelas sekali perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia itu dipengaruhi kemampuan dia baca, kalau matematika itu kemampuan hitung. Mungkin nanti ke depannya pelan-pelan mau mencoba ke mata pelajaran yang lain. Kemudian keterlibatan siswa itu tadi dari dalam koleksi saya ya Pak, baik itu saat saya memberikan materi ataupun saat anak mempresentasikan. Jadi tidak sebisa mungkin semua anggota keluarga dilibatkan dalam mempresentasikan hasil supaya anak-anak merasa lebih menghargai yang memiliki atas hasil karya mereka. Oke. Oke, terima kasih. Esensinya itu apapun kurikulumnya, intinya dari pembelajaran adalah bagaimana kita membuat anak itu merasa bahwa anak dibutuhkan, anak dilibatkan di sini, dan itu yang menjadi dasar ketika pembelajaran yang berpihak pada anak ini kemudian dimuncul. Walaupun kurikulumnya berbeda, saya yakin, tapi esensinya adalah bagaimana ketika guru itu bisa membuat atau menjadikan keberpihakan kepada anak itu lebih dominan daripada sekedar hanya nilai dan lain sebagainya. Itu nanti yang mungkin menjadi nyawa dari ini ketika terakhir ini sebelum kita tutup sesi ini, mungkin kita langsung ke lembar rencana pengembangan Bu Aini. Ketika dulu Bu Aini sampai sekarang itu mempelajari modul-modul yang ada dari pemikiran KHD, coaching, KSE, diferensiasi, kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan sekolah. Itu dari beberapa modul itu kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan lagi, atau mungkin Bu Aini menganggap wah kok ini sulit ya, penasaran pengen belajar apa Bu? Kalau untuk hari ini tadi jelas diferensiasi ya Pak, saya masih harus menggunakannya di mata pelajaran yang lain. Selama ini kan saya lebih cenderung di dua pelajaran tadi yang saya sampaikan, diferensiasi. Untuk yang kedua coaching itu untuk ke anak itu memang
mungkin perlu banyak latihan lagi ya Pak, karena kadang Iya. anak itu sok malu atau tertutup atau dia pengen di satu sisi pengen berkata jujur tapi Iya, betul. bagaimana mendekati anak lebih dulu supaya dia mampu bersikap. Betul. Kemudian untuk keputusan karena ini baru bagi saya ya memang jelas itu saya harus belajar lagi. Berdasarkan dilema etika. Iya. Dan sebetulnya kalau kita runtuh ke belakang ketika kita bicara tentang dilema etika dan lain sebagainya, itu kan memang kita sudah menemui sering banget ya. Kadang faktor itu atau Betul. bagaimana kadang kita udah tahu sebenarnya itu bukan solusi yang benar tapi karena tidak enak Iya, atau berbagai, posisinya iya betul, berbagai pertimbangan, berbagai tolak ukur memang kadang itu ya kita rodok masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan ya karena memang pertimbangan yang dari berbagai banyak. Yang coaching saya kira paling susah itu tetap satu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan dan pertanyaan itu yang sifatnya itu menggali potensi paling susah, apalagi kita disuruh untuk membuat mengajukan pertanyaan berdasarkan apa ya substansi langkah-langkah coaching itu susah dulu. Karena saya sendiri menjalani itu ketika habis pertanyaan ini kok ujung-ujung pertanyaannya seperti ini nggak nyambung kan? Apa yang harus aku lakukan untuk menjembatani pertanyaan ini dan pertanyaan itu? Itulah yang menjadi kesusahan kita.